Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Airin akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu Kafein, sebuah aplikasi monitoring konsumsi kopi yang bermitra dengan Kafeintouch. Ini adalah kami, ada Aisyah Tiana Fisya, Muhammad Rahmat Maryadi, Nazila Amelia Putri, Akil Mustafa Ar-Rahman, dan Nur Iman Nugraha. Kafein adalah aplikasi monitoring kopi yang bermitra dengan Kafeintouch. Aplikasi ini akan mencatat pola konsumsi lalu memberikan informasi yang berguna mengenai pola konsumsi kopi dari konsumen. Informasi tersebut merupakan detail kafein dan gula yang membantu konsumen memahami efek kesehatan dari gaya konsumsi mereka. Teknologi yang digunakan, satu, framework. Kafein tidak bergantung pada struktur atau fungsionalitas tambahan yang disediakan oleh framework PHP tertentu, tapi menggunakan PHP secara natif. Yang kedua, dari POT, Kafein memiliki fitur untuk menampilkan summary mingguan konsumen Kafeintouch dalam bentuk grafik yang mempermudah konsumen memantau konsumsi kopi mereka. Kemudian, responsif website dirancang dan dikembangkan agar dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perangkat dan ukuran layar agar kemampuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Kafein sudah responsif, baik diakses melalui laptop atau ponsel. Baik, selanjutnya untuk fitur website untuk konsumen, ada login dan registrasi berbasis dengan username dan password, lalu ada login dan registrasi berbasis akun Google, fitur lupa password, ganti password, melihat profil, edit profil, logout akun, dan hapus akun, lalu menginput konsumsi kopi, melihat akumulasi konsumsi kafein dan glukosa, lalu chart harian konsumsi, ada chart mingguan, lalu memberikan rekomendasi menu kopi yang aman untuk dikonsumsi. Ini terintegrasi dengan data konsumsi harian pengguna. Lalu melihat data riwayat konsumsi, edit dan hapus konsumsi kopi, lalu melihat menu Kafeintouch. Selanjutnya melakukan pencarian pengguna lain berbasis username, lalu fitur chat forum diskusi seputar kopi, mengirimkan pesan dan kritik, melaporkan pelanggaran pesan, melihat riwayat pesan, dan menghapus pesan. Berikutnya fitur website untuk admin. Pada fitur website untuk admin ini, pertama ada login dan registrasi berbasis username, password, atau akun Google sama seperti konsumen, lalu ada lupa password, ganti password, lihat profil, edit profil, logout akun, dan hapus akun sama seperti konsumen. Lalu melihat semua data pengguna kafein, admin juga bisa melakukan pencarian data pengguna kafein berbasis username, lalu admin juga bisa melihat data diri setiap pengguna kafein, lalu admin juga dapat melihat data riwayat konsumsi kopi setiap pengguna, dapat melihat data chart harian konsumsi kafein dan glukosa setiap pengguna, lalu dapat melihat data chart mingguan untuk konsumsi kafein dan glukosa setiap pengguna juga. Lalu admin dapat melihat data riwayat pesan diskusi setiap pengguna. Admin dapat menginput data kopi, lalu admin dapat mengedit data kopi beserta gambarnya, lalu admin dapat menghapus data kopi, melihat semua data kopi, dan melakukan pencarian data kopi berbasis nama kopi. Admin pun dapat melihat data pesan diskusi secara keseluruhan, dapat melihat data laporan pelanggaran pesan, dapat memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada admin jika ada laporan pelanggaran pesan, lalu admin dapat men-take down pelanggaran pesan dan dapat melihat pesan, kritik, dan saran yang masuk dari konsumen. Berikut tadi fitur untuk website kafein, berikut fitur dalam mobile kafein itu ada login, register, menu kopi, fitur cafe tracker, rekomendasi kopi, dan akun atau profil untuk para konsumen Kafeintouch. Skema database dari collection MongoDB. Aplikasi Kafein menggunakan MongoDB sebagai penunjang sistem data pada website ataupun mobile dari aplikasi ini. Kafein memiliki 9 collection, yaitu admin, balasan, konsumen, konsumsi, kopi, kritik dan saran, report balasan, report topik, dan topik. Yang pertama, di sini kami mempunyai collection admin yang berisi ID, username, email, password, jenis kelamin, nama, nomor HP, profile picture, usia, jawaban lupa password, dan pertanyaan lupa password. Yang selanjutnya, kami punya collection konsumen
yaitu berisi ID, username, email, password, batas konsumsi glukosa, batas konsumsi kafein, berat badan, jenis kelamin, nama, nomor HP, dan riwayat penyakit. Untuk batasan konsumsi glukosa dan batasan konsumsi kafein didapat dari perhitungan BMI antara berat badan dan tinggi badan. Lalu dari riwayat penyakit, ketika konsumen memiliki salah satu riwayat penyakit, maka konsumen akan dibatasi tingkat konsumsi glukosa dan kafeinnya sesuai dengan anjuran dan rekomendasi ketika konsumen tersebut mempunyai salah satu riwayat penyakit. Nah, lalu kami punya collection kopi yang berisi ID, lalu foto dari menu kopi tersebut, nama kopi, deskripsi, penyajian, biji kopi, penyeduhan kopi, tingkat berapa mili kopi yang digunakan, lalu ada tingkat pilihan sugar, bahan tambahan, lalu ada tingkat kafein, less glukosa, normal glukosa, dan ekstra glukosa. Nah, untuk perhitungan glukosa itu didapat dari apa yang dipilih di tulisan di web ataupun websitenya. Ketika konsumen memilih less sugar, maka yang tertera di database nanti yaitu less glukosa. Begitupun dengan normal sugar dan extra sugar akan terrecord di database, yaitu dia memilih normal glukosa dan ekstra glukosa. Baiklah, selanjutnya kami punya collection konsumsi. Collection ini digunakan ketika konsumen mencatat kopi yang diminum setelah membeli kopi di Kopintouch. Nah, collection ini mempunyai variabel ID, lalu mengambil ID konsumen dari collection konsumen, lalu mengambil ID kopi dari collection kopi, lalu ada quantity, berapa banyak kopi yang mereka minum, lalu variabel kafein, variabel glukosa, pilihan sugarnya, lalu jam dan waktu mereka membelinya untuk ditampilkan di grafik harian, lalu bahan tambahan. Untuk kafein dan glukosa itu didapat dari collection kopi. Nah, lalu karena kami di aplikasi dan website mempunyai fitur cafe and chat, kami mempunyai collection topik yang berisi ID pengirim, pesan topik, dan waktu kapan konsumen mengirimkan topik tersebut. Lalu ada collection balasan, ini balasan untuk topik, jadi pengguna lain bisa menggunakan cafe and chat untuk membalas topik yang sudah konsumen lain posting. Ada ID topik, ID pengirim, pesan balasan, dan waktu mereka mengirimnya. Ini untuk admin ada fitur report balasan yang berisi ID balasan, balasan report, dan waktu mereka melakukan reportnya. Report topik berisi variabel ID topik, balasan report, dan waktu. Selanjutnya ada collection kritik dan saran. Collection kritik dan saran ini mempunyai variabel ID, lalu nama, email, subjek, pesan, dan waktu saat mereka mengirimkan kritik dan saran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang daftar HTTPS endpoints dari website kami. Kafein memiliki total 70 endpoints yang dimana sebagai berikut: ada delete admin by ID, delete balasan by ID, delete konsumen by ID, delete konsumsi by ID, delete copy by ID, delete report balasan by ID. Lalu ada report topic by ID topic, delete topic by ID, get admin by email, get admin by ID, get admin by username, get all balasan, get all konsumen, get all konsumsi by user, get all copy nama tidak duplikat, get all kritik saran, get all report balasan, get all report balasan by ID balasan, get all report topic. Lalu ada get all report topic by ID topic, get all topic by ID pengirim, get all topic by ID pengirim mobile, get balasan by ID, get balasan by topic, get balasan sort by terbaru, get konsumen by email, get konsumen by ID, get konsumen by username, get konsumsi by ID, get copy by ID, get copy by name, nama, get copy untuk konsumsi, dan get topic by ID. Verifikasi login admin, verifikasi login konsumen, verifikasi login konsumen mobile, verifikasi username admin, verifikasi username konsumen, verif login mobile. Lalu yang post ada post balasan, post konsumsi kopi mobile, post kopi, post kritik saran, post report balasan, post report topik. Post topik, registrasi admin via Google,
registrasi konsumen mobile, registrasi konsumen via Google. Untuk code-nya ada insert data diri admin, insert data diri konsumen, setting verifikasi lupa password admin, setting verifikasi lupa password konsumen, update konsumsi kopi, update kopi by ID, update password admin, dan update password konsumen, update profil admin, dan update profil konsumen. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian demo website Kafein. Nah, pada bagian ini ada merupakan bagian website Kafein di mana bagi pengguna yang belum memiliki akun. Jadi kita memperkenalkan aplikasi monitoring konsumsi kopi, beritahu dampak kopi, dan di sini kita juga mempunyai versi mobile-nya juga. Nah, ini bagian bagi pengunjung website yang ingin memberikan kritik dan saran. Untuk pengunjung website yang belum login bisa mengakses menu dan about juga. Nah, di sini ada menu-menu yang tersedia di Kopintos, ada avocado tea, biscoff cream, black tea sour, butterscotch coffee, cappuccino, dan masih banyak yang lainnya. Ini profil kita yaitu kelompok Airin, profil mitra kita yaitu Kopintos, dan penjelasan kafein. Baik, di sini saya akan memulai demo untuk pengguna yang ingin registrasi. Nah, di sini ada tampilan sign in, ada inputan username dan password. Nah, selain itu juga bisa via Google. Kita pilih akun ini. Baik, setelah memilih akun, kita akan diarahkan ke page pengisian data diri. Jadi di sini pengguna bisa menginputkan profil picture, dia bisa milih profil picture mana yang mau dia pakai, username, nama, dan lain sebagainya. Username-nya. Nah, di sini juga kita menyediakan form untuk riwayat penyakit, tinggi badan, jenis kelamin, usia digunakan untuk bahan perhitungan batas kafein dan glukosa yang bisa dia konsumsi. Misal di sini ada, kalau sudah kita bisa klik submit, nah akan langsung masuk di bagian web yang bagi pengguna yang sudah login. Nah, bedanya yang belum login sama yang sudah login tuh, kalau yang sudah login bisa mengakses coffee tracker dan coffee uncharged. Nah, pada bagian ini kita menyediakan informasi berapa jumlah kafein dan glukosa yang dia konsumsi pada hari ini. Terus kita juga menyediakan menyediakan rekomendasi kopi-kopi yang masih aman, masih dalam batas aman diminum oleh pengguna ini. Kita juga mengasih tahu dampak kopi, baik itu manfaat maupun bahaya untuk cara konsumsi kopi. Nah, bagian ini kita memberikan chart, baik itu harian maupun mingguan. Kalau yang harian kita misalkan jadi 2 donat chart, yaitu kafein dan glukosa. Kalau yang mingguan kita pakai line chart. Nah, pada bagian garis-garis merah ini merupakan batas aman glukosa dan yang hijau batas aman kafein. Nah, di kafein juga bisa mencari teman sesama pengonsumsi kopi. Di sini kita memberikan semua data pengguna, ada fitur search juga, semisal mau Rahman, diklik, nanti akan muncul profil dan riwayat posting topik diskusi. Misal kosong akan tampilannya kayak gini. Nah, ini kalau misal si Rahmat ini udah ngeposting topik diskusi juga akan muncul topiknya di sini. Lalu kita mungkin bisa lanjut di coffee tracker kali ya. Nah, pengguna di sini bisa nginput menu kopi yang dia konsumsi. Misal di sini saya nginput cappuccino. Nah, kita input juga kita minum berapa cup kopi, misalnya 1, terus hot atau cold. Nah, ini cold, kita juga suruh milih less apa extra sugar, kita pilih normal. Terus bahan tambahan mungkin kita pengen ada coklatnya. Kopi yang udah diinputkan sebelumnya akan masuk di bagian sini. Jadi di bagian sini tuh kita ngasih informasi jumlah kafein maupun glukosa yang sudah dikonsumsi hari ini. Di bagian rekomendasi tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga akan langsung terfilter berdasarkan konsumsi yang masih bisa dikonsumsi hari ini. Jadi dia nggak akan nampilin kopi-kopi yang di luar batas konsumsi dia. Untuk diagram harian konsumsi kopi, di sini bagian hijau menunjukkan bahwa ada 35 gram sisa glukosa dan 86 mg sisa kafein yang masih bisa dikonsumsi. Untuk bagian kuning ini menunjukkan kafein yang sudah dikonsumsi dan bagian biru menunjukkan glukosa yang sudah dikonsumsi. Dan pada grafik mingguan ini menunjukkan konsumsi sebelumnya. Jadi misal sekarang kan tanggal 28 November. Nah, hari ini berarti dia udah konsumsi 164 mg. Terus ini glukosanya 15 gram. Konsumsi yang sudah diinputkan sebelumnya juga langsung masuk di bagian sini, yaitu cappuccino harinya Thursday 28 November, 1 cup cold normal sugar. Untuk lihat selengkapnya ini akan menampilkan riwayat konsumsi secara all time. Jadi nanti akan dikelompokkan dengan akordeon per harinya. Di sini ada cappuccino yang sudah kita inputkan sebelumnya. Pada riwayat konsumsi ini juga bisa diedit dan bisa dihapus. Jadi misal saya mau mengedit, nah datanya akan masuk nih di sini. Misal saya mau ganti Kopintos Specialty, berapa banyak cupnya, 3, terus powernya extra sugar, terus pakai matcha dan ice cream. Submit deh. Nah, di sini langsung terupdate kan bagian kafein dan glukosanya. Orangnya juga berubah karena konsumsi kafein dan glukosanya itu melebihi batas aman. Di sini dia 744 mg kafein dan glukosanya 60 gram. Nah, untuk bagian ini juga rekomendasi, maaf tidak ada kopi yang bisa kamu konsumsi hari ini. Kita direkomendasikan kembali kalau yang minum kopi ya besok. Karena hari ini udah mencapai limit. Nah, pada diagram konsumsi harian juga udah nggak ada bagian hijaunya. Jadi udah nggak ada sisa kafein dan glukosa yang bisa dikonsumsi untuk hari ini. Nah, ini kafeinnya kan 744, sedangkan batas amannya tuh dia 250. Jadi ini sudah melebihi batasnya tadi. Dan ini riwayat konsumsinya
juga udah terupdate, dia pakai coklat, matcha, es krim, terus jadi Kopinto Specialty. Kalau misal saya juga pengen hapus, tinggal klik tombol hapus aja di sini, maka riwayat konsumsi akan hilang, udah nggak ada, dan kafein dan glukosanya kembali ke 0 lagi, grafiknya juga udah kosong. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian fitur Cafe and Chat. Baik, ini merupakan fitur Cafe and Chat kami, yaitu fitur chat yang kita kemas menjadi forum diskusi, di mana semua pengguna bisa melemparkan topik diskusi sesuai dengan yang mereka mau, dan pengguna lainnya akan membalas topik tersebut. Misal si Airin ini kirim topik yang sudah dikirim yang sudah diinput si Airin itu langsung masuk ke for your discuss di sini. Ini juga bakalan masuk ke pengguna lain gitu. Terus kalau misal saya pengen nge-replay si Agil ini, nah jadi balasan si Airin langsung masuk ke si topik Kopinto Specialty anak banget asli gitu. Kita menyediakan fitur report untuk menjaga lingkungan diskusi agar tetap nyaman, ramah, aman bagi setiap pengguna. Jadi semisal kita menemukan pesan-pesan yang melanggar gitu, bisa kita laporkan. Nanti si admin akan meninjau ulang pesan tersebut, dan kalau dirasa memang melanggar akan di take down oleh admin. Misal di sini saya akan report yang ini. Nanti si report pesan ini akan diberikan form alasan kenapa dia pengen melaporkan pesan ini, entah informasinya palsu atau tidak membahas topik kopi atau perundungan bullying. Tuh, misal di sini kita input informasi palsu, kita kirim. Lalu di bagian Cafe and Chat di sini juga bisa melihat riwayat postingan dia, bisa dipencet history. Dan di sini kita membagi dua, yaitu topik diskusi dan balasan diskusi yang sudah dia posting sebelumnya juga bisa dihapus. Jadi kayak misal saya pengen menghapus yang balasan ini, tinggal pencet aja hapus. Nah, otomatis balasan diskusi yang udah dihapus tadi langsung hilang. Pada bagian nav di sini juga ada bagian menu profile, di mana ada lihat profil, edit profil, lupa password, ganti password, dan hapus akun. Untuk lihat profil di sini, nah data-data yang tadi kayak username, nama, email, udah langsung bisa dilihat di sini. Terus kalau edit profil di sini, misal saya pengen edit Airin, ya Airin, email, nomor, dan sini sampai nambah asal lambung, kita perbarui. Nah, kita lihat, kita cek apakah data yang tadi di update sudah masuk. Nah, di sini udah terbaru ya sesuai tadi. Baik, untuk selanjutnya di sini ada lupa password. Nah, menu ini itu menyediakan bagi pengguna yang loginnya berdasarkan berbasis username dan password, bukan Google. Nah, jadi kalau misalnya dia lupa passwordnya, itu dia bisa milih mengatur pertanyaan kayak siapa nama ibu kamu, nanti jawabannya apa. Nah, itu tuh untuk memverifikasi apakah dia beneran pengguna ini atau bukan. Untuk yang ganti password juga sama, kita menyediakan fitur ganti password untuk pengguna yang login atau registrasi berbasis username password sebelumnya. Soalnya kan kalau yang Google dia nggak perlu input password seperti yang sudah saya lakukan demokan tadi, dia bisa langsung masuk pakai email dan passwordnya Google langsung, jadi nggak perlu ganti password di sini. Nah, hapus akun bisa digunakan untuk pengguna jika pengen dia menghapus akun. Nah, untuk bagian ini kita logout dulu aja. Untuk admin, kita bisa sign in di sini dan kita pilih menu masuk sebagai admin, klik di sini. Nah, nanti akan muncul form bagian admin. Admin juga bisa login via Google atau login berbasis username dan password. Kalau misal belum punya akun, di sini bisa daftar di sini aja dulu. Nah, kita input username admin apa. Nah, kita akan registrasi terlebih dahulu. Nah, ini juga sama bagian penginputan data diri, kita disuruh milih foto profil untuk admin, nama, nomor HP, usia, jenis kelamin. Misal di sini nama. Oke, kita submit. Nah, setelah daftar diri, kita harus login kembali. Jadi kita inputkan lagi. Nah, ini merupakan tampilan menu bagian admin. Di sini ada menu data konsumen Kopinto, terus data coffee tracker buat data kopi, terus ada data coffee and chat. Nah, yang bagian bawah ini saran dan masukan website yang ada tadi di kontak us. Nanti masuknya akan di sini. Bagian data konsumen Kopinto di sini kita menyediakan semua data konsumen sudah terdaftar di sini, bisa searching juga. Misal di sini yang ini. Nah, muncul profil namanya Agil sama username-nya. Kita mau lihat apa nih, data akun, data coffee tracker, apa data coffee and chat. Misal data akun. Nah, akan muncul data akunnya si Agil itu, username-nya Rahman, namanya Agil Rahman, punyanya jenis kelamin pria, dan lain sebagainya. Untuk data coffee tracker, nah ini diagram hariannya si Agil. Berarti kalau kayak gini, hari ini si Agil tuh belum konsumsi kopi apapun karena masih hijau. Terus ini bisa dilihat grafik mingguannya juga dari 28 November sampai 22. Nah, di sini 22 dia berarti lagi konsumsi kopi nih. Kafenya segini, bulannya segini. Bisa juga ngelihat riwayat konsumsi dia. Kalau 8 November dia konsumsi latte, 2 November dia konsumsi cappuccino. Kita juga bisa ngelihat data coffee and chats. Misal si Airin tadi kan ngepost topik ya. Bisa tuh dilihat di sini. Nah, jadi si Airin ini udah ngeposting topik yang tadi, aku pengen minum kopi yang segar. Terus balasannya juga tadi kan sempat dihapus, makanya di sini kosong. Baik, itu untuk yang data konsumen. Untuk selanjutnya ada
bagian data kopi. Baik, tadi merupakan bagian untuk melihat menu kopi. Terus gimana kalau misal kita mau input kopi? Nah, pada bagian ini ada button tambah menu untuk admin untuk nambah data kopi. Nah, di bagian sini ada form tambah menu kopi, ada foto menu, nama menu. Nah, untuk foto menu sendiri kita menggunakan akses Cloudinary untuk menyimpan data fotonya. Jadi nanti URL-nya kita ambil, terus kita masukkan ke sini, otomatis gambarnya akan langsung ter-apply. Misal nama menu kopi ada jenis penyajiannya kok, terus jenis biji kopi itu disuruh milih Robusta, Arabica, House Blend. Untuk House Blend sendiri itu campuran antara Robusta dan Arabica. Misal kita House Blend, kita pencet aja radionya. Teknik penyaduan kopinya ada 2, espresso sama brew. Nah, kenapa kita harus input ini? Karena ini tuh dibuat untuk perhitungan kafeinnya. Jadi di sini tuh nanti nggak perlu input berapa kafeinnya. Itu cuma input jenis biji kopi, penyajiannya kopi, terus teknik penyeduhan, takaran kopi, takaran gula aja, tambahan-tambahan udah langsung dapat kafeinnya berapa, glukosanya berapa. Misal takaran kopinya 40 mg. Untuk les misal 20 mg, untuk normal 25, ekstra misalnya 30. Terus kita untuk di kopi ini pengen setiap menu kopi air ini ada apa aja, misal ada coklatnya. Kita input nih berapa takaran gram coklatnya, misal segram. Terus dapat ice cream juga. Skopnya berapa skop ice cream, misal 1 skop. Nah, langsung kalau udah kita tambah aja. Nah, data tadi itu masuk di nih kopi airin, udah masuk. Nah, nih jenis bujinya sesuai kan kayak tadi. Jumlah kafeinnya langsung di sini dapat 164 mg. Kalau less sugar tuh glukosanya berarti 20 gram, kalau normal sugar glukosanya berarti 22,5, dan extra sugar. Deskripsinya ini kopi airin. Nah, ini tuh juga bisa diedit maupun dihapus. Misal kita pengen edit. Oke. Jadi ini kita perbarui. Nah, kita cek lagi nih kopi airinnya apakah udah. Nah, udah update kan kopi airin, update kok. Nah, dapat nih, sesuai kan kayak tadi cold brew. Terus jumlah kafeinnya juga jadi 30,67. Kalau misal kita pengen hapus, tinggal klik button hapus aja. Otomatis kopi airin tadi udah nggak ada. Baik. Baik, itu tadi merupakan data coffee tracker. Sekarang kita masuk ke data coffee and chat. Nah, misal di menu data coffee and chat ada notifikasi ini nih, Min, ada laporan pelanggaran pesan nih, ayo segera cek sekarang juga. Berarti itu tuh data laporan ada. Jadi ada pengguna yang report pesan orang lain. Kita klik. Nah, data di sini akan ada data forum diskusi sama laporan. Nah, bisa dilihat di sini laporan topiknya 1, laporan balasannya ada 2. Kita cek nih laporan pesannya. Baik, ini merupakan data pelanggaran pesan yang sudah di-report oleh pengguna lain. Jadi misal di sini ada topik diskusi yang udah dilaporin dan balasan diskusi yang udah dilaporin sebelumnya. Jadi misal si ini Airi Jaya nih pesannya asli, ini dilaporin sama pengguna lain. Kita bisa cek di sini. Nah, akan muncul pesannya. Jadi ini si Airin tuh ngebales asli aku juga ini, ngebales si Agil. Nah, ternyata ada yang ngelaporin dengan alasan perundungan bullying atau informasi palsu. Nah, si admin ini bisa ninjau apakah pesan ini beneran pelanggaran pesan atau aman. Kalau misal aman bisa pencet button aman, kalau memang benar ada unsur pelanggaran bisa di take down sama admin. Baik, ini kita take down aja. Nah, laporan udah di take down, nanti itu di topik diskusinya sama di data laporan pelanggaran itu udah terhapus otomatis, udah nggak ada. Lalu selanjutnya kita masuk ke data forum diskusi. Nah, di bagian sini kita memberikan semua data topik diskusi yang udah diposting sama pengguna. Jadi ada ini Airin post, aku pengen kopi yang segar, terus Agil. Nah, kalau dipencet tuh nanti akan muncul balasannya juga. Lalu mungkin kita akan mendemokan ya buat ganti password sama lupa password tadi. Itu kan kita nggak bisa, itu tuh fitur buat yang registrasinya berbasis username sama password. Sedangkan yang buat konsumen tadi itu berbasis via Google, akun Google. Jadi kita demokannya langsung di admin aja, soalnya tadi dia registrasinya manual. Baik, untuk ini kita akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu, yaitu masukkan password saat ini. Tadi itu saya nginput passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita konfirmasi. Nah, kalau benar nanti akan lanjut. Kalau misal salah nanti akan keluar alert yang mana nanti nggak bisa next ke menu ganti password ini. Kalau udah nanti kita input password baru aja. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Nah, kita juga menyediakan aturan password kalau harus 8, terus terkombinasi kuat huruf angka dan tanda baca. Terus habis input kita konfirmasi password, kita perbarui. Nah, kalau sukses nanti akan langsung otomatis ke menu admin page biasa. Coba kita logout dulu untuk ngecek apakah udah bisa. Terus passwordnya yang baru kan 123 123 12. Kita login. Nah, masuk deh. Jadi passwordnya udah terupdate sesuai yang tadi sebelumnya kan 123456678, jadinya 123 123 12. Lalu untuk selanjutnya mungkin kita lanjut ke lupa password.
Nah, di sini kita bisa nge-setting mau pakai pertanyaan apa, misal apa makanan favorit kamu. Jawabannya di sini nasi goreng. Kita konfirmasi. Nah, biasanya udah ter-save, jadi otomatis. Nah, lupa password juga pertanyaan sama jawabannya bisa diupdate selagi kalau dia mau gitu. Misalnya di sini kita contohkan login dulu. Nah, kalau misalnya dia lupa, bisa pencet forget password. Untuk konfirmasi, kita input dulu username-nya apa. Nah, otomatis di sini udah muncul pertanyaan yang udah sesuai sama tadi, apa makanan favorit kamu. Terus kalau misalnya dia belum nge-setting, nanti nggak akan bisa lanjut ke page ini. Nanti ada muncul notifikasi kalau si pengguna ini belum nge-setting lupa password, jadi proses lupa password buat login nggak bisa dilanjutkan. Misalkan tadi nasi goreng, kita konfirmasi. Nah, otomatis kalau jawabannya benar bisa masuk. Terus di sini pengguna disuruh input password baru untuk memperbarui password sebelumnya. Misalnya di sini kita pengen jadiin 123456788 lagi, kita perbarui. Langsung lanjut ke diarahkan ke login lagi. Nanti si pengguna ini login pakai password yang baru. Nah, bisa masuk di situ, saya input 123456788. Sekian demo aplikasi Kafein monitoring konsumsi kopi dari kami. Baik semuanya, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.